Halo Sobat Sapuci, semoga punya cerita. Nah, mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum tahu nih tentang apa sih Sapuci itu. Nah, kira-kira apa sih ini Mbak? Oke, jadi teman-teman, Sapuci adalah kegiatan podcast yang diadakan oleh OSIS SMA Negeri 3 Klaten, di mana dalam kesempatan ini kita akan mengundang narasumber yang pastinya menarik dan inspiratif. Nah, di kesempatan kali ini nih, kita memiliki tema atau membawakan tema mengenai hustle and healing, di mana pada tema hustle and healing ini kita akan membahas mengenai keseimbangan antara ambisi dan juga bagaimana self care itu ada di narasumber-narasumber kita. Bener banget Nil, karena untuk menjadi yang terbaik harus diimbangi antara usaha, ambisi, dan pastinya hiburan yang cukup. Nah, terkait dengan hal ini nih Mbak, kita akan berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol nih bareng narasumber-narasumber yang pastinya akan menarik. Terus, Tapi sebelum masuk ke inti, untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber, baiknya kita kenalan dulu nggak sih? sampai lupa nih Mbak. Oke, jadi teman-teman, perkenalin, nama aku Daniel Rendra Tamarskiarto dan rekan saya. Zazkiara Hanifah. Nah, di sini kami akan membawakan acara podcast Sapuci Simaga pada kesempatan kali ini. Oke, langsung aja kita perkenalkan narasumber kita, Kak Arjun dan Kak Luki. Halo. Oke, jadi coba nih Kak Arjun sama Kak Luki buat kenalin diri terlebih dahulu ya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arjuna Dewanata Syahputra. Akhir-akhir ini aku punya banyak banget kegiatan. Aku merupakan mahasiswa aktif D4 Tata Busana di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu aku juga menjabat sebagai Putra Wisata Indonesia 2025. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya aku kenalan ya teman-teman. Kenalin, nama aku Adinda Luki Fajria. Aku biasa dipanggil Luki. Saat ini aku adalah mahasiswi aktif di Universitas Diponegoro, Prodi Informasi dan Humas. Dan sekarang aku belum ikut apa-apa, jadi masih free. Iya, salam kenal. Salam kenal. Oke, jadi dia teman-teman narasumber kita hari ini yang menarik dan inspiratif bagi kita semua nantinya. Oke Kak, nah ini kan podcast ya, kita ngobrol-ngobrol, kita Oke. bertanya-tanya. Yes. Kita mau masuk ke mulai sesi tanya-tanya ya Kak? Oke. Mungkin Kita kalau mau- dilihat dari jawaban dari kedua ini kayak menarik banget sih Iya, buat Kak. kita kulik. Jadi, pengen tahu di dalamnya gimana sih ini, gitu kan. Oke. Oke, jadi aku mau tanya nih Kak, sebenarnya ini kan tentang self care gitu ya. Mm-mm. Mau nanya nih, apa ritual self care yang paling ampuh buat recharge your energy? Oke, buat recharge energi ya. Ya. Kalau dari aku pribadi sih lebih ke berdiam diri di kamar sih, tidur ya. Karena jujur semakin kita dewasa, semakin kita berumur gitu lah Iya, ibarat bertambah kata. usia ya. Iya kan, kita kan pasti bakal banyak kegiatan nih. Pemikiran kita udah bukan lagi kayak dulu yang kayak mikirin satu hal aja, tapi sekarang semakin dewasa, semakin besar umur kita, semakin banyak pikirannya. Jadi self care yang paling baik buat aku tidur gitu, karena tidur itu udah jadi hidden gem kita gitu loh. Karena ya itu karena banyak kegiatan, kebetulan aku juga ikut berbagai kegiatan di luar kampus kan ya, jadi tidur tuh jadi self care terbaik aku sih kalau bagi aku. Oke, kalau aku ya, mungkin aku awalnya juga bisa kayak Kak Arjun, tidur. Tapi di sisi lain, self care menurut aku buat recharge energi ya tadi ya, itu aku lebih ke me time. Jadi kalau me time cara aku itu biasanya aku pergi sendiri kemana gitu, entah hanya menikmati kopi favorit aku atau makan makanan kesukaan aku, itu menurut aku menjadi recharge energi. Jadi biasanya aku kayak satu hari aku nggak mau diganggu. Misalkan aku lagi kemana gitu ya, kayak aku nggak ngajak temen, emang sengaja bukan karena nggak punya temen ya, tapi emang kayak aku pengen sendiri, kayak biar mulihin energi lagi gitu loh. Dan ya itu caranya, pergi sendiri, minum minuman kesukaan sama makan makanan kesukaan, seperti itu. Jadi dari Kak Luki dan Kak Arjuna itu sudah memiliki hal yang berbeda ya. Kan cara orang untuk charge energi itu kan masing-masing. Yes, betul. Tuh. Pasti punya caranya sendiri-sendiri ya Mbak. Iya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal ambisi nih kita,
kan pasti dalam perjalanan kita buat ngeraih apa yang kita ambisikan itu pasti kita butuh banyak banget perjuangan ya. Tentunya. Itu kadang tuh kalau semakin banyak apa yang kita lakuin tuh kayak kita tuh merasa kayak kalau nggak ngapa-ngapain jadi susah nih. Nah, kira-kira pernah nggak sih Kak Lucky sama Kak Arjun kalau merasa bersalah kalau waktu istirahat gitu? Dari Lucky dulu? Oh ya boleh. Kalau aku sih tadi gimana nggak? Kalau nggak ngapa-ngapain, Ya, apakah merasa bersalah? gitu kayak ada yang kurang gitu. Kalau aku sih enggak ya, karena menurut aku semua itu ada waktunya. Jadi misalkan aku berkegiatan atau aku lagi sibuk-sibuknya, pasti aku bakalan nyari-nyari kapan sih aku istirahatnya? Kok aku kegiatan terus sih? Kapan nih aku bisa istirahat? Kapan aku bisa me time? Kayak kadang tuh sampai stres sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan aku punya waktu santai, misalkan aku punya waktu longgar, yaitu aku gunain buat treat myself. Jadi kayak misalkan, tapi gak juga malas-malasan seharian gitu ya. Kayak misalkan ada waktunya dong, kayak nggak kebablasan juga buat scrolling sosmed. Jadi kayak tetap ada batasannya. Terus nanti mungkin kalau belum selesai, misalkan nih ada beberapa deadline yang belum dikerjain, biasanya aku ngerjain itu dulu, baru nanti santai-santai kayak gitu. Tapi enggak sih merasa bersalah enggak. Kalau dari Kak Arjun gimana? Kalau dari aku pribadi ini kan berbicara tentang yang namanya toxic productivity ya teman-teman. Jadi kalau buat aku pribadi, kita tuh jadi orang harus bisa set boundaries. Jadi kita harus bisa ngeset batasan kita, kayak kita mau kegiatan seberapa banyak itu boleh. Tapi asalkan kita juga tahu batasan diri kita harus istirahat, dan istirahat itu wajib. Karena kalau mungkin teman-teman juga ngerasain ya, kalau misalnya belajar terus-terusan, kegiatan terus-terusan, terus akhirnya nanti otak kita jadi burn out gitu loh. Betul. Jadi nggak bisa mikirin secara fresh gitu. Makanya kita perlu istirahat. Dan kalau buat aku pribadi ya itu tadi, kalau buat istirahat itu nggak jadi sesuatu yang dipermasalahkan. Justru di saat-saat seperti ini istirahat itu penting bagi aku. Yes. Gitu. Jadi itu tetap istirahat itu tetap Iya. menjadi hal yang penting juga Iya. ya. Karena mau sesibuk apapun tetap harus kembali ke istirahat. Betul. Iya. Karena kalau misalkan kita nggak istirahat nih, kita terlalu memforsir diri kita, nanti malah yang akan kita lakukan tuh malah nggak terlaksana. Iya benar. Dan sekalipun terlaksana pun juga tidak semaksimal itu gitu. Iya, jadi harus tetap istirahat guys. Yes, betul. Tapi kan ada juga ya Kak, beberapa orang tuh yang kayak berpikiran kayak aku tuh kalau istirahat tuh ngerasa kayak waktuku tuh terbuang, sedangkan sepadat itu kegiatan aku gitu. Nah itu kan kayak pemikiran yang salah. Terus kalau semisal dari Kak Lucky sama Kak Arjun nih, membedakan antara ambisi yang sehat sama tekanan yang berlebihan tuh gimana? Kayak cara mengkontrolnya. Kalau dari aku pribadi sih, kita itu manusia itu pasti ada yang namanya titik capek, titik lelahnya kita. Jadi kayak cara membedakan antara ambisi yang sehat sama tekanan yang berlebihan ya itu tadi. Kalau kita udah menemukan titik capeknya kita, berarti itu udah harus jadi alarm kita gitu loh. Udah waktunya istirahat nih. Kalau misalnya kita udah di titik capek, udah dapat alarm dari tubuh kita, tapi kita tetap lanjut ngerjain ya gitu, itu berarti masuk ke tekanan yang berlebihan. Tapi kalau ambisi yang sehat itu, mereka tahu kalau misalnya tubuh mereka ngasih alarm untuk beristirahat, ya istirahat gitu. Itu sih kalau aku. Nah, kalau dari aku, biasanya kalau aku tuh tahu kemampuan diri aku tuh sampai mana, terus kayak misalkan ya aku kegiatan terus udah capek banget, ya bener kayak kata Kak Arjun tadi, kita harus istirahat ya Kak ya, karena kita betul. nggak mungkin kita maksain diri kita, dan beberapa orang ada yang nggak tahu batasan dirinya. Yes. Jadi beda-beda ya orang. Kalau aku pribadi, aku tahu batasan diri aku. Jadi mungkin kalau misalkan udah nggak kuat, kayak misalkan udah sering capek dan menimbulkan sakit, nah mungkin itu harus segera direm. Kita butuh istirahat kayak gitu. Jadi kayak jangan dipaksa. Kalau misalkan kemampuan kita bukan di situ, ya jangan diterusin. Kita harus ngerti diri kita. Jadi jangan cuma ngertiin orang lain, kita harus ngerti diri kita sendiri. Itu sih kalau dari aku. Iya sih betul. Dan mungkin beberapa orang yang masuk ke kategori yang suka tekanan berlebihan itu karena mungkin mereka itu nggak bisa membuang-buang opportunity yang dikasih sama mereka gitu. Ibarat kata nih, aku lagi ada tugas ABC gitu, terus ditawarin tugas D gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya aku ngambil tugas D ini, nilaiku bisa jadi A, lebih bagus gitu. Tapi minusnya adalah kamu capek.
Nah, orang-orang yang berpikir untuk ngambil tugas D itu karena mereka pikir kalau misalnya aku gak ngambil tugas D, nanti nilaiku jelek. Padahal kalau misalnya kamu ngambil tugas A, B, C aja udah cukup buat kamu sebenarnya gitu. Jadi kayak mungkin buat aku, mereka yang ngambil tekanan berlebihan tuh karena mereka tuh nggak mau menyia-nyiakan opportunity yang dikasih sama orang lain ke dirinya sendiri gitu sih. Gitu. Jadi kayak pengen semua itu dilakuin gitu. Yes, betul. Jadi kayak kita cuman punya tangan dua, tapi kita pengen ngerahi banyak hal gitu. Dan malah kayak hasilnya tuh nggak maksimal. Yes, Ya. gitu, betul. Dan gak baik juga buat tubuh kita sendiri kan. Betul. Malah kesannya merugikan diri sendiri itu nggak sih Kak? Iya, Ya. karena kita nanti akhirnya juga pasti bakal capek sih. Sakit, ngedrop Mm-mm, kan. gitu. Iya, betul. Itu pasti banyak banget sih, tapi anak-anak muda yang kayak gitu tuh. Oh Ada iya sih, kayak betul. gitu sebagian. Bahkan aku kalau jujur-jujuran di sini juga kadang merasakan seperti itu gitu loh. Tapi untuk akhir-akhir ini alhamdulillah aku bisa ngerti alarm tubuhku kayak gimana. Jadi kalau udah waktunya istirahat ya aku mencoba untuk istirahat, jangan ada yang ngeganggu dulu gitu. Takutnya nanti kalau misalnya udah waktunya istirahat ada yang ngeganggu-ganggu jadi nggak fokus istirahat gitu loh. Malah jadi setengah-setengah istirahatnya juga gitu. Tapi kalau boleh jujur ya Kak, aku tuh sebenarnya ada di fase kalau aku tuh nggak ngapa-ngapain malah ngerasa bersalah gitu, kayak ada yang kurang gitu. Misal nih lagi ada waktu buat istirahat, tapi tuh kayak aku merasa kok kayak ini ada yang salah, terus kayak gimana ya, pokoknya nggak enak lah badan ini. Terus ya mungkin tujuan dari podcast ini juga ya, kayak aku yang awalnya berpikiran seperti itu mungkin kedepannya melalui kakak-kakaknya ini bisa belajar dari kakak-kakaknya seperti itu. Kalau ya bener sih, kalau kita tuh ngerasa istirahat kita tuh salah atau gimana-gimana itu karena dari awal kita tuh ada yang namanya habit. Ya, ada yang namanya habit, kebiasaan. Kalau dari awal kamu ngeset diri kamu untuk punya kebiasaan yang berlebihan, akhir-akhirnya ketika kamu waktunya istirahat, kamu akan ngerasa bersalah gitu. Karena kamu dari awal emang udah pemikiran mindsetnya kayak, aku harus kerja, aku harus berkegiatan. Padahal di saat-saat kamu butuh istirahat, ya itu, butuh istirahat ya istirahat aja gitu. Tapi nggak apa-apa, caranya yang paling efektif dari aku ya coba untuk ngubah habit kamu aja sih. Dari yang awalnya punya banyak kegiatan dikurangin dulu perlahan-lahan. Coba set jadwalnya mau kayak gimana supaya nanti ketika waktunya istirahat ya fokusnya ke istirahat aja dulu gitu. Iya, karena gini, kita sebagai manusia ya, kayak kita masa seharian full otak dipaksa kerja kan Iya. nggak mungkin. Bukan robot soalnya. Iya, kita manusia biasa Yes, ya. betul. Yang kita pasti butuh istirahat. Dan kalau aku ya, kita cerita-cerita aja nih ya. Kalau aku pribadi, kalau misalkan tidurku kurang, aku seharian itu jadi kayak bad moodan gitu loh. Yes, Moodnya bener jadi sih. nggak kekontrol. Yes, bener. Jadi malah nanti ganggu aktivitas aku ke depannya. Jadi kayak seharian itu bakalan bad mood parah. Makanya aku harus pinter-pinter antara waktu aku berkegiatan sama aku buat istirahat. Kayak gitu. Yes, betul. Ya, tapi kan kalau semisal dari Kak Lucky sama Kak Juna itu kan kayak kesimpulannya kan di sini dalam pengaturan waktunya baik ya, istirahat juga cukup, kegiatan juga balance lah antara istirahat dan kegiatan padatnya. Tapi itu pernah nggak sih Kak, ada waktu dimana tuh kayak bener-bener lagi capek banget tuh, padat banget, sampai kayak ngedon gitu. Terus gimana nih cara Kak Juna buat Kak sama Kak Lucky buat bangkit lagi tuh? Kalau ini pernah kejadian ke aku sih. Jadi waktu itu aku lagi ikut perlombaan dan di perlombaan itu emang bener-bener jadwalnya super padat ya, bahkan hitungan untuk tidur aja nggak bisa gitu. Sepadat itu jadwalnya. Di saat-saat seperti itu otakku emang udah bener-bener butuh istirahat banget kan. Emang udah butuh kayak aku harus istirahat. Seenggaknya ya 30 menit atau 10 menit aku harus istirahat untuk nge-refresh otak. Aku kebetulan sebenarnya bukan pecinta kopi, cuman kalau menurut aku kopi itu jadi apa ya, sesuatu yang bisa recharge energi secara Bener cepat banget. dan instan gitu loh. Jadi kayak kita lagi burn out gitu ya, terus kita lagi butuh waktu istirahat tapi kita nggak ada banyak waktu untuk tidur atau lah segala apalah itu, kopi sih kalau aku. Iya, setuju banget sih Kak Iya kalau kan? itu ya. Atau enggak minum-minum atau makan-makan yang manis sih. Karena itu kayak yang lagi moodnya kita kayak aku butuh istirahat, minum atau makan yang manis, menurut aku udah yang kayak langsung full energi lagi gitu. Iya. Kalau aku ya, tadi kan pertanyaannya apakah ada titik ngedownnya nggak? Of course ya, manusia pasti hidupnya nggak mulus kan. Yes. Aku cerita nih ya, yang kemarin banget, aku kan baru masuk
SBMPTN ya. Tentunya kan aku perjuangin itulah ya. Pokoknya aku dari SNBP, SNBT semuanya tuh udah aku coba dan semuanya bukan rezeki aku. Jadi di suatu titik aku bener-bener kayak ngerasa ya Allah, aku tuh udah ngelakuin semuanya, ikhtiar udah, terus kayak pokoknya semuanya udah aku lakuin. Kayak aku tuh sampai mikir, aku tuh kurang apa ya? Terus kayak aku mikir juga, selama ini aku udah ini itu, tapi hasilku kok kayak gini. Pasti kan stres ya. Jadi kayak aku sampai nggak mau ini bersosialisasi. Jadi kayak murung gitu kan. Terus setelah aku pikir-pikir, kalau aku kayak gini terus, itu nggak bakalan ngerubah semuanya, ya kan? Terus aku mulai ikhlas, aku kayak ya udah nggak apa-apa, emang ini bukan rezeki aku. Selama ini aku udah maksimal dan setelah ini aku berdoa yang terbaik dari Allah. Jadi aku udah nggak minta lagi. Sebelumnya tuh aku kayak berdoa sama Allah tuh bener-bener detail. Aku mau di kampus mana, aku mau prodi apa, itu aku detail. Terus setelah aku pikir-pikir, aku konsultasi sama orang tua ya tentunya ya. Orang tua, kakak-kakak, terus kayak mungkin bukan rezeki aku di prodi itu atau di kampus itu. Jadi aku mencoba untuk mendaftar prodi lain dan terus aku kayak udah ikhlas kan. Udah kalau misalkan aku ini udah gak keterima, aku udah nyadangin plan lain gitu. Habis itu aku udah mulai ikhlas. Habis itu udah gak aku pikirin, kayak udahlah let it flow aja lah, hidup namanya juga hidup. Terus kayak aku itu healing tuh penting banget teman-teman, healing itu penting banget, sumpah penting banget. Jadi aku memutuskan untuk pergi, aku liburan, aku udah gak mikirin itu semuanya. Pokoknya aku di sini cuma mau seneng-seneng, aku pengen happy dan kalau namanya rezeki itu bakalan balik ke kita. Benar. Terus pas aku pulang liburan, alhamdulillahnya aku dapet apa yang aku mau kayak gitu. Keren. Jadi seperti itu. Proses jatuh bangkit itu kayak panjang banget ya. Yes, benar. Dan nggak semua orang tuh kayak bisa ngelewatin fase itu dengan benar. Ada juga yang kayak melamun dan malah kayak melampiaskan ke hal-hal negatif kan juga banyak kan. Ya itu nggak boleh karena ya kita harus sayangi diri kita dong. Yes. Yang selama ini sama kita, yang selama ini nemenin kita kan cuma diri kita. Betul. Masa kita mau jahatin diri kita? Yes. Kan nggak mungkin. Nanti Yes. kedepannya gimana? Life must go on. Yes, that's right. Tetap harus kayak diri sendiri gitu ya. Iya. Betul. Oke, nih Kak, kita kan ngomongin tentang hustle and healing ya. Ya. Oke. Kan pasti dalam kita ngeraih ambisi itu tuh kita butuh hiburan. Nah, kalau kita nggak bisa memanage waktunya dengan baik kan pasti condong di satu sisi aja kan. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri nih, gimana sih cara memanage waktunya kakak supaya ambisi yang kakak capai itu bisa tercapai, terus tetap bisa jaga kesehatan mental juga lewat hiburan kayak gitu. Kalau dari aku pribadi sih ya, manajemen itu ada banyak banget ya sebenarnya. Nggak cuman dalam diri kita itu nggak cuman harus mementingkan yang namanya manajemen waktu, tapi juga manajemen energi juga. Kalau buat aku yang banyak kegiatan, manajemen waktu itu udah pasti. Tapi yang lagi aku pelajari sekarang adalah manajemen energi. Gimana caranya aku bisa membagi porsi di setiap kegiatan dengan jumlah energi yang sama rata, setara gitu. Jadi ketika aku lagi ada di kegiatan A, dalam kondisi mood yang bagus, di kegiatan B dan kegiatan selanjutnya pun dalam kondisi yang bagus, mood yang bagus gitu. Ya caranya yang pertama udah pasti set boundaries, kayak yang aku omongin di awal tadi. Kita harus tahu batasan kita kayak gimana. Kalau emang udah nggak kuat, istirahat gitu. Terus yang kedua, kita harus bisa nentuin self healing kita tuh kayak gimana. Kalau self healing orang-orang kan beda-beda. Ada yang suka minum kopi, ada yang pengen jalan-jalan gitu, ada yang pengennya tidur kayak aku gitu. Jadi kita bisa nentuin self healing kita tuh kayak gimana. Terus yang ketiga itu adalah environment. Aku yakin kita tuh selalu berada di lingkungan, diri kita tuh dicerminkan dari lingkungan kita tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya lingkungan kita memaksa kita untuk berkegiatan yang non-stop banget, ya kita nanti akan terforsir untuk ikut ke lingkungan seperti itu. Jadi kalau kita punya lingkungan yang jelek, ya pasti kitanya jelek. Tapi kalau lingkungan kita bagus, ya kitanya juga pasti bakal bagus. Gitu sih, kalau dari aku. 3 poin itu. Kalau gini, Kalau aku ya menyeimbangkan antara ambisi dan healing ya. Kalau aku biasanya, kalau aku lagi ngerjain apa gitu, aku emang serius. Jadi aku emang selesaiin itu, aku kerjain itu tanpa aku main-main. Nah,
kalau nanti itu udah selesai, terus aku nanti kayak biasalah cewek ya, self reward Yes. gitu kan, ya kan. Terus kayak Bener. ya itu jalan-jalan, tentuin kita tuh healingnya tuh apa, bener kata Kak Arjun tadi. Kayak misalkan kalau aku pasti aku minum kopi, kayak as always minum kopi, apapun masalahnya di hidup aku, entah sedih, seneng, stres, apapun aku minum kopi ya. Yes. Terus sama main, karena penting banget menurut aku kayak aku tuh udah maksimal di kegiatan ini nih, terus kayak ya udah aku mau main. Nah tapi kita tuh harus gimana ya, bisa membedakan kalau kita lagi fokus kerja ya kita kerja, jangan main. Tapi kalau misalkan kita main, ya jangan bawa kerjaan kita. Iya, bener. Kalau aku kayak gitu. Sama yang paling penting juga ini sih, teman-teman kita sih. Aku nggak pernah bilang kalau misalnya kalian tuh nggak boleh punya banyak teman. Kalian boleh punya banyak teman, tapi mindset untuk pilih teman itu penting. Mungkin banyak orang tuh bilang kayak, kok kamu pilih-pilih teman gitu. Di tahun 2025 itu kalian harus pilih teman. Yes. Kalau setuju. kalian nggak pilih teman ya kalian bakal rusak aja lingkungan kalian gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya main, ya kayak kita lagi butuh istirahat, kita pengen main ya mainnya sama orang yang emang bener-bener sefrekuensi. Yeah. Terus yang kayak bisa bonding energi kita masing-masing gitu tuh nyangkut gitu loh. Jadi Gila ya. yes, betul. Itu sih. Kak, aku mau lanjutin ngomong-ngomong soal temen nih. Oke. Aku mau sharing nih Kak. Mm-mm. Kan aku tuh kan kayak berada di lingkungan yang dimana tuh kayak temennya tuh campur-campur lah. Kayak tapi tuh kalau aku ngerasa tuh lebih banyak sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu kan juga luas kan Kak. Maksudnya dalam artian ya tau lah zaman sekarang kan. Iya. Oke. Nah, tapi tuh aku tuh sebenarnya tuh sadar punya keinginan di mana aku tuh nggak bisa nih stuck di pertemanan kayak gitu terus. Terus gimana tuh Kak caranya buat kita tuh keluar dari lingkungan kayak gitu? Kan nggak mungkin kan tiba-tiba tuh teman terus dijauhin gitu. Terus gimana? Solusinya nih Kak? Dari aku dulu ya mungkin. Kalau ini aku ibaratkan kata sebuah air dan juga minyak. Kalau misalnya kita campur jadi satu, itu kan nggak akan bisa bonding jadi satu kan. Dia nggak akan pernah bisa nyatu. Karena minyak punya karakteristik sendiri, air juga punya karakteristik sendiri gitu kan. Kalau misalnya kalian dalam satu mangkok mencampurkan dua benda itu, terus kamu pengen mindahin minyaknya, kamu bakal mindahinnya gini atau nyendokin satu-satu? Nyendokin satu-satu, ya kan? Ini sama ibarat kata kita punya toxic environment atau toxic friendship, ya. Atau biasa disebut dengan crab mentality. Jadi kita punya temen yang kayak dia tuh nggak suka kalau misalnya kita bahagia atau kita punya pencapaian baru tuh nggak suka. Caranya kita tuh nggak bisa harus semena-mena kayak langsung pergi meninggalkan orang itu. Tapi kita mencoba untuk mengurangi aktivitas bersama mereka. Gitu. Jadi nggak bisa secara instan kayak aku udah ngerasa kamu toxic, yaudah aku pergi. Nggak bisa, cut off gitu nggak bisa. Pelan-pelan gitu. Harus pelan-pelan karena pelan-pelan di sini tuh bisa jadi kayak cara kamu berproses untuk berpikir juga kayak, oh ini udah toxic, waktunya aku pindah ke tempat yang lebih bagus lagi biar nggak masuk ke lingkungan yang toxic ini lagi. Dan itu harus pelan-pelan, mulai dari kamu cari teman baru yang lebih positif, mulai dengan kamu cari self reward kamu kayak gimana, self healing kamu kayak gimana, ya itu harus pelan-pelan sih itu. Kalau dari aku ya, aku kan baru banget nih masuk di dunia perkuliahan ya Kak. Yes. Tentunya pertemanannya kan sangat berbeda ya Kak di SMA dan kuliah dan sekarang aku Bener. merasakannya. Jadi kalau menurut aku awal-awal itu kayak kita berteman sama semuanya nggak sih Kak? Semuanya, bener-bener semuanya. Terus kalau pengalaman pribadi aku ya, tuh nanti tuh ke filter sendiri tahu. Jadi lama-kelamaan tuh kita bakalan mengecil dan lama-kelamaan kita akan kumpul di kumpulan yang emang sefrekuensi. Yes. Jadi kayak nanti kita tuh misalkan ya, yang awalnya kita ngerasa kayak aduh aku nggak cocok sama ini, aku udah nggak sefrekuensi. Mungkin nanti mereka kayak ngajakin nih, kayak ngasih info nongkrong lah atau info apa. Nanti mungkin perlahan kayak maaf ya aku nggak bisa join dulu, mungkin kayak aku ada kegiatan ini, atau mungkin aku lagi mau ngerjain tugas atau apa. Nah nanti lama-kelamaan mereka tuh kayak bakalan nggak tahu ya, kalau aku tuh otomatis mereka tuh kayak langsung udah ngejauh sendiri. Iya, ngejauh gitu. sendiri. Karena udah ngerasa bahwa udah beda frekuensi juga gitu. Kalau aku kayak gitu sih. Dan menurut aku juga pertemanan yang long lasting itu justru pertemanan yang
sekalinya ketemu nyambung, tapi mereka justru malah jarang komunikasi gitu loh. Jadi kayak kita misal perkuliahan, di perkuliahan itu di satu semester kita libur ibarat kata 2 bulan. Pas sebelum kita libur 2 bulan itu kita bisa happy gitu. Waktu 2 bulan kita bener-bener gak ada kontekan sama sekali. Terus masuk kuliah lagi kita ngomong sama mereka udah nyambung lagi gitu. Itu menurutku pertemanan yang long lasting gitu. Jadi kayak gak punya komunikasi yang apa ya, yang terus-terusan tiap hari kayak halo apa kabar gini. Tapi sekalinya ketemu bisa langsung nyambung, bisa langsung anget gitu. Itu menurutku gitu. yes bener Bisa gitu. langsung kayak cerita-cerita nyaman. Nah itu sih titik nyamannya kita kalau temenan sama orang. Oke nih Kak, kita kan udah ngomongin banyak banget nih. Udah nanya-nanyain dan kakak-kakaknya dan jawab. Yes. Pasti buat teman-teman yang nonton di rumah tuh pasti juga pengen biar nggak bosan kita ice breaking dulu gimana? Oke, Iya, boleh. let's go. Oke, sambil nunggu ice breakingnya bisa diminum dulu Kak. Silakan. Oke, Oke, siap. terima Thank you. kasih. Oke, jadi ice breaking kita itu ada yang namanya this or that. Oke. Jadi untuk teknisnya itu sendiri, nanti dari tim kreatif akan menanyakan beberapa soal dan kita bertugas untuk menjawabnya. Jadi kita dikasih beberapa pilihan nih, kita suruh jawab salah satunya nih. Oke, siap. Pertanyaan pertama apa nih? Oke, kita mulai ya. Ya, Fokus kerja dulu atau istirahat dulu? oke. Oke. Disimpan dulu kan jawabannya? Iya, disimpan. Oke, Oh, ya. oke. Mungkin mulai dari Mas Arjun. Langsung Oke. jawab. Kalau aku fokus kerja dulu. Kenapa tuh, Kak? Soalnya kita tuh kerja karena kita punya kebutuhan dan kebutuhan tuh harus segera diisi dulu gitu loh. Kalau misalnya kita nggak kerja ya kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita kan. Istirahat itu ibarat kata kalau misalnya kita udah full workout gitu ya, udah yang nggak bisa banget kerja lagi baru kita istirahat gitu. Jadi kayak lebih fokus kerja dulu. Kalau waktunya alarm tubuh kita bilang untuk istirahat ya istirahat gitu. Kalau aku itu. Mungkin dari Kak Rara. Kalau dari aku fokus kerja dulu, karena menurutku kerja itu kan juga tanggung jawab kita ya, dan kembali lagi kerja itu tuh untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari juga. Jadi nanti setelah kita fokus kerja mungkin kita baru bisa istirahat setelah kita menyelesaikan tanggung jawab kita. Dari Kak Lucky gimana nih? Iya, tentu aku tetap sama fokus kerja dulu. Karena nantinya setelah kerjaan aku selesai, aku baru istirahat, baru nanti self reward kayak gitu, baru nanti self healing. Jadi kita harus utamakan kerja dulu. Yes. Kalau dari aku ya pasti fokus kerja dulu. Soalnya ya aku tuh bukan tipe yang suka numpuk-numpuk kerjaan. Soalnya kayak aku tuh pelupa gitu kan. Jadi kalau ngebiarin tugas buat numpuk itu malah nantinya nggak dikerjain kayak gitu. Oke. Berarti fokus kerja dulu ya. Ya. Oke. Oke, yang kedua, nugas di kafe atau nugas di rumah? Oke. Siapa dulu nih? Kak Lucky dulu boleh. Kalau gimana udah ketebak ya jawabannya? Udah ketebak gitu. Iya. Sebagai seorang pecinta kopi udah top tier gitu, udah ketebak gitu. Gak perlu dijawab sebenarnya ya, teman-teman. Iya, kalau aku tim nugas di kafe teman-teman, karena nggak tahu kenapa kalau di kafe aku tuh pasti nemuin ide. Entah karena suges atau gimana aku juga nggak Yes, tahu. bener-bener. Pokoknya kalau aku nugas di kafe, jadi gini guys. Aku tuh misalkan ya, aku udah beli kopi kan ya aku ngeluarin uang dong ya buat Iya. beli kopi. Terus kayak satu kopi ini aku harus selesai satu tugas ini. Jadi justru itu jadi kayak semangat. Iya, benar. Jadi kayak kalau misalkan aku udah habis ini kok tugasku belum selesai, ya berarti sia-sia gitu. Jadi kayak harus kopi aku habis, tugas aku selesai. Kayak Oke, gitu. nice. Daniel mungkin gimana? Kalau aku tim ngerjain tugas itu di rumah sih. Soalnya kayak aku tuh bukan tipe yang suka keramaian gitu kan. Aku tuh aslinya introvert. Jadi kalau Introvert, di oke. keramaian tuh malah nggak bisa mikir, nggak tenang gitu. Jadi Oke. lebih suka di rumah dan ya bareng orang-orang rumah.
Oke. Mas Arjun? Kalau aku ngerjain tugasnya di kafe. Sama dong. Iya, tapi bukan karena kopi sih, Oh, tapi bukan. lebih karena kalau di rumah itu banyak orang. Aku justru banyak orangnya di rumah gitu. Rame, Iya, ramenya di rumah gitu. Ada takutnya sih kalau misal waktu ngerjain tugas, terus nanti ada yang kayak, minta tolong ini dong, minta tolong iya, ini gitu malah kan. ke-distract Iya, ya. jadi cepet ke-distract kan. Jadi dan aku juga jarang nemuin waktu nugas yang tepat di rumah kan. Jadi kalau misalnya di rumah ya biasanya aku lebih fokus ke istirahat. Makanya betul. pulang ke rumah gitu. Jadi kalau ngerjain tugas kalau nggak di kafe ya pasti di perpustakaan. Tempat-tempat yang sekiranya udah AC-nan gitu. Terus kayak enak PW banget buat ngerjain PW, tugas. pastinya yang PW guys. Rumah Gitu. untuk istirahat. Iya bener. Jadi kita pulang untuk istirahat gitu. Selanjutnya yang terakhir Kak Sarah. Oke, kalau dari aku adalah tim orang yang nugasnya di kafe. Karena apa? Karena aku tuh sebenarnya tuh nggak suka belajar ya. Jadi aku tuh nggak suka yang terlalu fokus gitu. Jadi Oke. aku tetap harus diselingin kayak lihat situasi luar, kayak orang itu kan suka bersosialisasi gitu ya. Jadi nggak bisa yang kayak menonton sendiri fokus belajar tuh nggak bisa. Dan emang nggak terlalu suka belajar aja sih. Iya. Dan kayak lebih bisa masuk materi itu ketika aku berada di lingkungan orang banyak. Oke. Tapi tambahan ya. Kalau aku nggak semua kafe aku bisa nugas di situ sih. Jadi aku pikir juga. Jadi kafenya yang PW, yang aku suka dan kopinya yang harus yang enak. Oh oke. Kalau kopinya enak aku bisa satu seruputan gitu kan. Nggak enak ya udah nggak jadi nugas gitu. Bisa gitu? Bisa gitu. Sepiki itu ya? Iya. Sepiki itu. Karena mempengaruhi mood kak. Gitu. Bener sih. Tapi bener sih karena kayak kalau kata orang luar tuh kamu itu sama dengan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Iya, Jadi kalau aku misalnya percaya apa yang kamu makan atau minum itu udah nggak enak, ya nanti kamu juga akan ngerasain kayak nggak enak nugas, nggak enak Iya, untuk ngerjain apapun betul. itu sih. Bener-bener. Itu. Nice. Oke, mungkin ice breakingnya cukup di situ dulu. Kita lanjut pembahasan dulu ya, Kak. Oke, let's go. Oke, aku mau nanya nih satu pembahasan lagi. Kan kakak-kakaknya tuh punya pengalaman di beberapa bidang kan, terus juga berhasil meraih prestasi di situ. Nah, boleh nggak sih buat diceritain gimana sih perjalanan dari kakak-kakaknya itu untuk meraih sebuah prestasi kayak Mas Arjun nih bisa jadi Putra Wisata Indonesia. Terus perjuangan Kak Lucky yang ditolak berkali-kali Waduh. sampai akhirnya sekarang bangkit lagi. Yes, keren. Keterima di Undip itu kayak gimana? Coba bisa dari Kak Arjun dulu deh. Dari aku dulu. Ya. Oke. Kalau aku mungkin akan bercerita fokusnya ke ajang aku ya, mungkin ya yang kenapa aku bisa jadi seorang Putra Wisata Indonesia 2025. Jadi saat itu aku baru masuk kuliah di UNY sekitar 2 semester, 1 semester atau 2 semester gitu. Dan kebetulan dosen aku itu punya channel untuk bisa ada di pageant-pageant seperti itu. Kita menyebutnya itu pageant ya, ajang pageant. Dan aku itu kedua kalinya aku mengikuti ajang pageant karena di tahun 2023 aku pernah mengikuti ajang yang sama di Kabupaten Klaten menjadi juara 3 duta genre Kabupaten Klaten 2023 itu. Terus di tahun 2025 itu karena aku udah punya bekal yang cukup matang di 2023 aku bawa dan aku coba masuk ke pageant yang di Jogja itu atas bantuan dari dosen aku dan alhamdulillahnya berhasil menjadi winner Mr. Culture Tourism bagian education tahun 2025 di DIY. Tepuk tangan, keren banget. Dan itu pun juga bagian dari ambisiku juga. Sebenarnya bukan ambisi sih, lebih tepatnya karena pada saat itu aku memenuhi ekspektasi dari dosenku, aku ngikutin itu, aku nggak punya ambisi untuk menang sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya ya karena itu memang rezeki aku, jadi aku bisa masuk ke situ di daerah istimewa Yogyakarta. Dan di daerah istimewa Yogyakarta itu setelah menang, jadi di yayasan kami, kita menyebutnya MMCT. MMCT itu kita punya 4 pemenang. Dan setiap pemenang ini akan dikirimkan ke tingkat nasional gitu. Dan aku yang menjadi pemenang di bagian education mendapatkan amanah untuk bisa bertugas atau mengikuti ajang di nasional itu di Putra Wisata, Putra Putri Wisata Indonesia di tahun 2025. Kemarin sekitar 2 bulan lalu berlokasi di Jakarta.
Aku mengikuti rangkaian prakarantina, terus karantina, sampai akhirnya ke grand final. Dan prosesnya memang cukup panjang ya, karena kita perlu belajar banyak hal, mulai mempersiapkan secara visual, secara mental, dan bahkan secara materi pun kita harus benar-benar full energy gitu loh, fulfilled gitu di situ. Jadi karena proses yang panjang, yang paling jadi support paling besar itu teman-teman aku. Karena kalau misalnya nggak ada keluarga sama teman-teman aku, kemungkinan aku juga nggak akan punya ambisi sebesar itu gitu. Karena justru karena adanya mereka, itu jadi bukan inovasi, lebih ke motivasi aku gitu. Motivasi aku untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru. Aku tuh pernah dengar satu quotes dari teman aku, namanya Kak Ajeng. Kak Ajeng tuh sempat bilang bahwa langkah kita yang paling besar atau yang paling berat, itu tuh bukan langkah yang paling jauh. Tapi langkah pertama untuk menciptakan perubahan. Bener. Gitu. Setuju. Jadi kayak bukan langkah kita yang paling jauh, tapi niat kita untuk melakukan sesuatu itu baru gitu, ngelangkah dulu gitu. Yang penting Mulainya kan. Yes, betul, mulai dulu. Jadi karena proses yang besar di situ, terus dukungan dari teman-teman aku punya motivasi yang besar di situ. Akhirnya alhamdulillah di tahun 2025 di 2 bulan lalu aku berhasil menjadi pemenang Grand Winner Putra Wisata Indonesia 2025 gitu. Oke, kalau dari Kak Luki nih, kan Kak Luki ini perjuangannya dapat PTN, terus di SMA juga berhasil jadi wakil ketua OSIS bersama Kak Naila. Sama dong kayak Kak Arjuna. Iya benar, kita satu wakil. Salam wakil. Iya. Oke, coba diceritain Kak. Kalau aku ya, yang paling penting nomor 1 itu adalah support keluarga. Tentunya support papa mama. Kalau misalkan aku selama ini nggak disupport sama papa mama, kayaknya aku udah nyerah dari kemarin-kemarin deh. Sebelum aku dapetin ini kayaknya aku udah kayak, udahlah kayak gitu. Jadi, kan tadi aku udah cerita nih ya, kalau dari awal emang aku udah ketolak terus nih, sampai aku buka pengumuman tuh udah yang nggak excited lagi. Biasanya kan kayak, kita nungguin ya jam 3 atau jam berapa nungguin pengumuman. So aku udah kayak, udahlah nanti aja bukanya, kayak alah pasti ini juga kata semangat bukan kata selamat. Jadi aku udah terbiasa banget buat dapet kata semangat Anda belum dinyatakan lolos bla 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 gitu dah. Terus tapi kayak support dari papa mama yang kayak gak apa-apa dek, ayo coba lagi. Mungkin rezeki kamu bukan di sini. Mungkin di depan sana ada yang jauh lebih baik. Mungkin Allah tuh nggak ngasih ini karena nanti kamu di sini kenapa kayak gitu-gitu kan. Maksudnya kan orang tua kayak gitu-gitu. Terus ayo daftar ini lagi kayak gitu. Kayak mandiri yang aku coba tuh udah nggak kehitung. Pokoknya kalau kita ngomongin nominal ya itu udah nggak usah dibahas. Karena itu kalau buat pendidikan pasti orang tua mengusahakan yang terbaik. Jadi kayak menurut aku support dari orang tua dan support dari temen juga tentunya. Jadi kayak temen tuh menurut aku sangat penting loh. Sengaruh itu ya? Sengaruh itu. Kadang ada yang kayak ngejudge nggak sih Kak, malahan kayak ngejudge mental gitu enggak, tapi alhamdulillahnya temen aku kayak yang support, kayak nggak apa-apa gini, ayo semangat, terus kayak kita daftar ini yuk, gitu-gitu. Intinya kayak kita punya tujuan yang sama, kita bener-bener teman yang saling support, bukan yang saingan. Iya benar. Kayak gitu. Jadi kalau dari aku support keluarga sama dari teman. Dan yang menurut aku yang nggak kalah penting juga itu kita harus menyiapkan ruang ikhlas ya guys. Itu perlu di highlight. Karena ambisi kita tuh kita bisa mimpi apa aja, kita bisa kayak berekspektasi segimanapun, tapi di ending kita harus siapin ruang ikhlas. Karena kalau kita nggak ada nyiapin ruang ikhlas, kita bakalan stres karena kita kayak hah kok gini sih, nggak sesuai sama ekspektasi. Iya sih, jujur bener banget. Apalagi di dunia kita yang seperti ini, yang ngelihat banyak orang punya pencapaian seperti ini, kita tuh jadi punya ambisi yang besar untuk ikutan punya pencapaian gitu kan. Dan buat aku pribadi, ruang ikhlas emang bener-bener penting banget sih. Aku baru menyadari ketika Loki ngomong itu. Ruang ikhlas tuh bener-bener sepenting itu kalau dipikir-pikir. Karena kalau misalnya kita punya goals, terus kita nggak bisa meraih goalsnya itu, dan kita nggak punya ruang ikhlas, kita akan selalu ngeluh. Kayak aduh gagal lagi nih, mau coba itu udah terlalu ibarat kata udah terlalu mati rasa gitu, nggak punya rasa ikhlas, jadi kayak
makin mencoba ya makin akan selalu gagal. Katanya kita nggak dari awal nggak bisa ikhlas gitu. Tapi kalau kita sekalinya udah ikhlas ngelakuin segala sesuatu, sekalipun itu gagal dan kita ikhlas, aku yakin kedepannya nanti pasti akan lebih lancar. Iya. Gitu. Aku punya cerita, ini ceritanya sebenarnya deep banget. Ini obrolan aku sama papaku. Jadi waktu itu aku kan udah nyoba mandiri banyak ya, dan belum rezekiku di mandiri juga. Kayak aku kan mikir ya, kalau misalkan SNBP ketolak masih ada SNBT, SNBT ketolak masih ada mandiri. Lah kalau mandiri ketolak semuanya, gimana dong? Apakah aku harus gap year kan? Nggak mungkin juga. Kayak maksudnya kayak aku pengen tahun itu kuliah. Terus aku ngomong kan sama papaku kayak aku tuh udah nangis banget kayak, "Pah, kenapa sih aku kayak gini? Aku tuh kurang apa? Aku ibadah udah, aku belajar udah, les udah, semuanya udah. Tapi kenapa sih Pah yang temenku yang maaf ya kayak gak pernah ibadah, mungkin ibadah aja jarang seingetnya. Terus kayak mereka dapet apa ya, langsung dapet gitu loh, bener-bener. Iya, katanya dia aja kayak nggak pernah belajar. Terus kayak kenapa yang aku udah segitunya kok aku nggak dapet. Di situ papa aku langsung bilang, ya udah kalau pemikiranmu kayak gitu, udah kamu nggak usah ibadah aja kayak gitu. Terus aku langsung dek gitu kan. Terus kayak papaku bilang, itu dia juga termasuk diuji. Mungkin kalau kamu diujinya sama Allah, itu lewat kayak kamu udah ibadah tapi belum dikasih. Terus kalau papaku bilang kalau itu orangnya itu berarti Allah tuh langsung kayak ngasih semuanya biar dia udah nggak minta lagi sama Allah, iya kan? Berarti diujinya tuh malah jauh gitu loh sama Allah. Terus itu tuh namanya, aku kalau nggak salah sebut itu namanya istidraj. Koreksi aja guys kalau misalkan aku salah sebutnya. Kayaknya sakit aku istidraj, papaku pernah bilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak beribadah, terus kita dikasih semuanya nih sama Tuhan, sama Allah kayak gitu, mungkin itu juga jadi ujian kitanya yang jadi jauh malahan kayak gitu. Jadi ya tadi ikhlas. Jadi kayak bapakku bilang, berarti kamu selama ini ibadah nggak ikhlas dong. Kamu ibadah cuma kamu pengen Sesuatu. iya, kamu pengen mencapai itu. Berarti kamu nggak pure, bener-bener sungguh-sungguh ibadah gitu. Coba kamu ubah niat kamu ibadah gini kayak gitu. Terus ya udah akhirnya aku mencoba terus ikhlas. Ya itu malah dapet. Keren. Jadi itu kayak yang dipandang mungkin orang kan kadang lihat hasil doang ya. Iya. Lihat perjuangannya tuh seberapa besarnya gitu kan Kak. Oke. Tapi dari karena kita ngobrol nggak kerasa banget tuh kita tuh udah habis ini waktunya. Oke. Jadi kayak Ini menariknya tema gitu loh. Bener. Tapi terlalu inspiratif. ya Thank you teman-teman. Berarti ceritaku tadi yang sama aku ceritain di podcast ini buat semangat kalian para pejuang PTN 2026. Yes. Mungkin Daskara juga. Kalian harus tetap semangat, usaha, doa, semuanya kalian lakuin, kalian maksimalin. Dan jangan lupa ruang ikhlas disiapin ya guys. Yes, betul. Nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul. quotes of the day. Iya. Bener. Terima kasih banget Kak. Kami tuh Kak senang banget buat bisa sharing-sharing sama kakak-kakaknya Ya, ya. bener banget. Dan semoga apa yang ingin disampaikan dapat tersampaikan ke teman-teman juga yang Amin. nonton Sapuji ini. Yes. Ya, terima kasih banyak Kak Arjuna dan Kak Lucky atas waktu yang udah diluangin buat kita. Sharing-sharingnya itu sangat berguna, dan buat teman-teman yang nonton jangan lupa jadiin pertimbangan dan inspirasi untuk diri sendiri. Oke. Mungkin kita cukupkan. Oke, kita cukupkan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Lucky dan Kak Arjuna. Untuk teman-teman, terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Selamat bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.